Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bagi adik-adik mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi adik-adik yang sedang bekerja, selamat beraktivitas dalam pekerjaannya. Namun bagi adik-adik hari ini yang belum bekerja, mudah-mudahan dapat menemukan pekerjaan yang tepat sehingga adik-adik bisa kuliah sambil bekerja ya. Dan terima kasih bagi adik-adik yang meluangkan aktivitasnya ya untuk tetap bersemangat, artinya tetap belajar ya, walaupun di tengah-tengah kondisi seperti ini. Nah, maka saya ucapin terima kasih untuk tetap semangat apapun yang sekarang terjadi. Mudah-mudahan ini adalah sebuah proses yang semua kita akan melaluinya. Oke, baik adik-adik yang hari ini perkuliahan dengan saya yaitu pada mata kuliah kalkulus, dan pertemuannya sudah di pertemuan 7. Maka kalau di minggu lalu itu mengenai atau di pertemuan 10 itu mengenai turunan juga ya. Hari ini kelanjutan, jadi kelanjutan dari fungsi turunan. Saya sudah siapin dalam slide PowerPoint yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, menambah sana pengetahuan keilmuan yang adik-adik dapatkan dalam bangku kuliah. Oke, kita lanjut ya. Oke, topik kita hari ini pada pertemuan 11 adalah fungsi turunan implisit dan parameter. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan fungsi implisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang mana variabel tak bebas ya tidak diberikan secara eksplisit dalam bentuk variabel bebas, yang mana menyatakan fungsi f secara eksplisit adalah memberikan cara untuk menentukan nilai keluaran dari sebuah fungsi y dari nilai masukan x banding y sama dengan fx. Fungsi implisit sering berguna dalam keadaan yang tidak memudahkan buat memecahkan persamaan dalam bentuk RXY sama dengan 0 untuk Y yang dinyatakan dalam X, bahkan bila memungkinkan untuk menyusun ulang persamaan ini untuk memperoleh Y sebagai fungsi eksplisit Fx. Hal ini boleh jadi tidak diinginkan karena pernyataan F jauh lebih rumit dari pernyataan R. Dalam keadaan lain, persamaan R, X, Y sama dengan 0 mungkin tidak dapat menyatukan fungsi atau menyatukan suatu fungsi sama sekali, dan sebenarnya mendefinisikan fungsi bernilai ganda. Bagaimanapun, dalam banyak keadaan, bekerja dengan fungsi implisit masih dimungkinkan. Beberapa teknik dari kalkulus seperti turunan dapat dilakukan dengan relatif mudah menggunakan fungsi implisit. Jika Y sama dengan X pangkat 2 kurang 4X tambah 2 terdefinisi sepenuhnya oleh X dan Y disebut sebagai fungsi eksplisit dari X, jika kaitan antara X dan Y sangat ketat, ada kalanya kita tidak dapat atau tidak perlu menentukan yang di garis kiri sendiri. Misalnya XY tambah sin Y. Dalam hubungan ini, hal ini yang disebut sebagai implisit dari X. Karena hubungan dalam bentuk Y sama dengan Fx tersirat di dalamnya. Oke? Bentuk fungsi terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksplisit Y sama dengan Fx atau X sama dengan GY. Dan yang kedua fungsi implisit di mana Fxy sama dengan 0. Apa bedanya? Misalkan tentukanlah turunan dari fungsi eksplisit Y sama dengan X pangkat 2 ya, sorry. X pangkat 2 tambah 2X, maka itu sama dengan 2X tambah 2. Oke.
Yang kedua, fungsi implisit. Fungsi implisit ya 2x pangkat 2y tambah 4x kurang 1. Maka ini sama dengan 2x 2y sama dengan min 4x tambah 1. Sehingga misalkan bentuk implisit x pangkat 2 y pangkat 3 ya, x pangkat 2 y pangkat 3. Tadi kalau x dikurang 3x tambah y kurang 1 sama dengan 0, maka y sama dengan x pangkat 2 y pangkat 2 tambah 2xy tambah 1 kurang 3x kurang 1 sama dengan 0. Maka dirubah bentuknya menjadi ya jika y sama dengan x pangkat 2 kurang 4x tambah tutup definisi sepenuhnya oleh x dan y disebut sebagai fungsi implisit. Nah, inilah yang kita sebut tadi. Oke, baik. Untuk memudahkan ini, yang ini tadi sudah ya. Oke, ini saya baik. Oke, untuk lebih lanjut kita akan lihat contohnya. Oke, contoh yang pertama, tentukanlah ya. Tentukanlah dy dx dari 3x pangkat 2 tambah y pangkat 3 sama dengan 5. Oke. Kita jawab. (6x) tambah. Nah, nanti gini. Kan turunan dy dx berarti atau saya tulis dulu soalnya ya. Jadi tentukan dy dx dari 3x pangkat 2 tambah y pangkat 3 sama dengan 5. Maka kita tulis ulang soalnya. 3x pangkat 2 tambah y pangkat 3 sama dengan 5. Maka turunannya di sini adalah 6x 2 kurang 1, maka x pangkat 1. Tak usah dituliskan ya kan. Ditambah 2y. Nah, karena dia ada y, maka langsung di sini dy dx sama dengan 0. Karena turunan dari 5, 0. Sehingga dy dx sama dengan pindah ruas. Jadi minus 6x per 2y. Ya. Kenapa ini tidak pindah ruas? Karena dia sudah pembagi. Nah, sehingga dy dx sama dengan min 3x per y. Oke, sama-sama dibagi 2. Baik. Untuk lebih mudah, kita lihat lagi contoh berikutnya ya. Yang kedua, tentukanlah dy dx dari 4x pangkat 2 tambah 5xy kurang 6y pangkat 3 kurang 100 kurang 3x. Kita jawab. Tulis ulang dulu soalnya. 4x pangkat 2 tambah 5xy kurang 6y pangkat 3
kurang 100 kurang 3X. Ya. 4X pangkat 2 berarti 8X. Tambah 5X. Oke, ini tadi langsung 5 kali Y boleh juga, atau 5 kali X. Ya. Y tambah 5X dy dx kurang ini 2 pangkat 2 ya. Ini pangkat 2. 12 Y dy dx sama dengan 0 kurang 3. Nah, sehingga 5X dy dx dikurang 12 Y dy dx sama dengan min 3 min 8X min 5Y. Sehingga ini 5X kurang 12Y dy dx sama dengan min 3 min 8X min 5Y. Karena pindah ruas dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tanda berubah. dy dx sama dengan min 3 min 8X min 5Y per 5X kurang 12Y. Oke. Ini bentuk dari persamaan tersebut. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Tentukanlah dy dx dari 3y pangkat 5 dikurang 4x pangkat 2 y sama dengan 6x kurang 7xy pangkat 3. Kita jawab. Sebelumnya kita tulis ulang soalnya. 3y pangkat 5 kurang 4x pangkat 2y sama dengan 6x kurang 7xy pangkat 3. 3y pangkat 5. 3 kali 5, 15. Y pangkat 4 dy dx dikurang 2 kali 4, 8x y. Tadi kalau dia x-nya pangkat 2 kurang 1 jadi pangkat 1. Baru dikurang 4x pangkat 2. Kenapa 4x pangkat 2? Y-nya ada pangkat 1. Ya kan? Ini. Nah, 1 kali 4, 4x. Jadi 1 kali 4x pangkat 2 ya 1 ya kan? Y dx sama dengan 6 dikurang 7 y pangkat 3 baru kurang 3 kali 7 21 x y pangkat 2 dy dx. Oke. Yang sama koefisiennya 15y pangkat 4 dy dx dikurang 4x pangkat 2 dy dx tambah, ini negatif pindah ruas, jadi tambah 21 xy pangkat 2
dy dx sama dengan 6 dikurang 7y pangkat 3 tambah minus 8xy. Jadi positif 8xy. Sehingga 15y pangkat 4 dikurang 4x pangkat 2 tambah 21xy dy dx sama dengan 6 kurang 7y pangkat 3 tambah 8xy. Maka dy dx sama dengan 6 kurang 7 y pangkat 3 tambah 8xy per 15y pangkat 4 kurang 4x pangkat 2 tambah 21xy pangkat 2. Selesai. Ini yang contoh ketiga ya. Sekarang kita lihat contoh yang keempat. Tentukanlah dy dx dari 5 x pangkat 6 y pangkat 4 sama dengan min 3x pangkat 6 y pangkat 2. Kita jawab. Kita tulis ulang soalnya. 5x pangkat 6 y pangkat 4 sama dengan min 3x pangkat 6 y pangkat 2. Oke, turunannya 6 kali 5, 30x pangkat 5 y pangkat 4. Tambah 20, 4 kali 5, 20. X pangkat 6 y pangkat 3 dy dx sama dengan min 6 kali 3 min 18 x pangkat 5 y pangkat 2 ya dikurang 2 kali minus 3 minus 6 x pangkat 6 y pangkat 1 dy dx. Maka samakan yang memiliki koefisien dy dx ini 20x pangkat 6y pangkat 3 dy dx tambah positif negatif pindah ruas jadi positif 6x pangkat 6y pangkat 1 dy dx sama dengan min 18 x pangkat 5 y pangkat 2 dikurang 30 x pangkat 5 y pangkat 4 sehingga 20x pangkat 6 y pangkat 3 tambah 6x pangkat 6 y pangkat 1 dy dx sama dengan min 18 x pangkat 5 y pangkat 2 kurang 30 x pangkat 5 y pangkat 4. Oke. Oke. Maka dy dx min 18x pangkat 5 y pangkat 2 kurang 30x pangkat 5 y pangkat 4 per 20x pangkat 6 y pangkat 3 tambah 6x pangkat 6 y pangkat 1. Oke.
Ini contoh yang keempat ya. Oke, kita lihat contoh yang kelima. Tentukanlah dy dx dari 5x pangkat 6 y pangkat 4 sama dengan min 3x pangkat 6 y pangkat 2. Kita jawab, tulis ulang soalnya, 5x pangkat 6 y pangkat 4 sama dengan min 3x pangkat 6 y pangkat 2. Maka turunannya adalah, wah ini yang tadi ya, sorry. Ini kita ganti soalnya. Oke. Tujuh X pangkat 10 Y pangkat 4 sama dengan 2X pangkat 6 Y pangkat 9. Tulis ulang soalnya, 7X pangkat 10 Y pangkat 4 sama dengan 2X pangkat 6 Y pangkat 9. 10 kali 7, 70X pangkat 9 Y pangkat 4. Baru tambah 7 kali 4, 28X pangkat 10 Y pangkat 3 dy dx sama dengan 6 kali 2, 12X pangkat 5 Y pangkat 9 tambah 9 kali 2, 18 X pangkat 6 Y pangkat 8 dy dx. Oke. Yang memiliki dy dx itu 28X pangkat 10 Y pangkat 3 dy dx positif pindah ruas jadi negatif. Negatif berapa? 18. X pangkat 6 Y pangkat 8 dy dx sama dengan 12X pangkat 5 Y pangkat 9 dikurang 70X pangkat 9 Y pangkat 4 dy dx. Oke. Maka sama dengan 28X pangkat 10 Y pangkat 3 dikurang 18X pangkat 6 Y pangkat 8 dy dx sama dengan 12X pangkat 5 Y pangkat 9 kurang 70X pangkat 9 Y pangkat 4 dy dx. Maka dy dx sama dengan 12X pangkat 5 Y pangkat 9 kurang 70X pangkat 9 Y pangkat 4 per 28X pangkat 10 Y pangkat 2 kurang 18X pangkat 6 Y pangkat 8. Oke. Oke. Kita lanjut. Contoh yang berikutnya. Yaitu contoh nomor 6.
Tentukanlah dy dx dari 3xy dikurang 6x pangkat 7 dikurang 100 sama dengan 6y pangkat 9 kurang 8xy pangkat 2. Jawab. Tiga y tambah 3x dy dx ya, dikurang 7 kali 6 42x pangkat 6 dikurang 0 sama dengan 9 kali 6 54 y pangkat 8 dy dx dikurang 2 kali 8 16 xy dy dx. Maka 3 x dy dx dikurang 54 y pangkat 8 dy dx tambah 16 xy dy dx sama dengan min 8 y pangkat 2 kurang 3y tambah 42 x pangkat 6. 3x kurang 54 y pangkat 8 tambah 16 xy dy dx min 8y pangkat 2 kurang 3y tambah 42x pangkat 6. Sehingga dy dx min 8y pangkat 2 kurang 3y tambah 42x pangkat 6 per 3x kurang 54 y pangkat 8 tambah 16 xy. Oke. Itu contohnya. Oke. Baik, kita coba lihat contoh yang berikutnya ya. Yang lebih pakai pangkat ya. Atau pecahan. Nomor 7 tentukan dy dx dari 5x pangkat 6 y pangkat 3 per x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 3 y pangkat 5 per y pangkat 2. Maka kita jawab 5x pangkat 6 y pangkat 3 per x pangkat 2 sama dengan 4x pangkat 2 y pangkat 5
per Y pangkat 2. Oke, sudah kita tulis soalnya, kita lanjut. Nah, yang ini atas kali bawah kali atas. Itulah ya, kalian silang. Jadi 5X pangkat 6 Y pangkat 2 kali Y pangkat 2 sama dengan 4X pangkat 2 Y pangkat 5 kali X pangkat 2 5X pangkat 6 Y pangkat 5. Karena di sini tadi 3 ya. 3 berarti 3 tambah 2 5 sama dengan X-nya 3 dan 3 juga di sini 3, sorry. Oke. Maka 4X pangkat 5 Y pangkat 5. Oke. Selanjutnya 30 X pangkat 5 Y pangkat 4 tambah 25 X pangkat 5 Y pangkat 5 dy dx sama dengan 20 X pangkat 4 Y pangkat 5 tambah 20 X pangkat 5 Y pangkat 4 dy dx ke 25X pangkat 5 Y pangkat 5 dy dx kurang 20X pangkat 5 Y pangkat 4 dy dx sama dengan 20X pangkat 4 Y pangkat 5 dikurang 30X pangkat 5 Y pangkat 4. Oke. Oke. Selanjutnya ini 25 X pangkat 5 kurang 20 X pangkat 5 Y pangkat 4 dy dx sama dengan 20 X pangkat 4 Y pangkat 5 kurang 30 X pangkat 5 Y pangkat 4. Maka dy dx 20 X pangkat 4 Y pangkat 5 kurang 30 X 5 Y pangkat 4 per 25 X pangkat 6 Y pangkat 4 kurang 20 X pangkat 5 Y pangkat 4. Oke. Oke. Sekarang kita lihat turunan fungsi parameter, ya. Di mana dalam hal ini, dalam beberapa persoalan, seringkali lebih mudah menggunakan suatu fungsi dengan menyatakan X dan Y dalam suatu variabel bebas. Ketika secara terpisah, misalnya sebagai contoh Y sama dengan cos 2T dan X sama dengan sin T. Dalam hal ini, sebuah target T tentu akan memberikan pasangan harga X dan Y. Ya, dy dx sama dengan dy per dt atau dt per dx. Kalau minggu lalu dy du ya, atau du per dx ya. Sekarang dy dx, dy per dt atau dt per dx. Baik. Oke. Kita lihat contohnya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Tentukan dy dx dari X sama dengan 2 kurang 3T per 1 tambah T Y sama dengan 3 tambah 2T per 1 tambah T. Kita jawab X sama dengan
2 kurang 3T per 1 tambah T. Kita misalkan U sama dengan 2 kurang 3T, maka U aksen X sama dengan min 3. Pi sama dengan 1 tambah T, maka Pi aksen X dengan 1. Sehingga dx dt U aksen kali P kurang U kali Pi aksen per Pi pangkat 2. Maka dx per dt sama dengan min 3 kali 1 tambah T dikurang 2 kurang 3T per 1 tambah T. Ini kali 1 ya. Dx dt min 3T kurang 2 kurang 3T per 1 tambah T. Maka dt per dx sama dengan 1 tambah T pangkat 2 per 1 tambah T. Sorry. Ini 1 tambah T pangkat 2, ini per 5 ya. Oke. Dan Y-nya sama dengan 3T, 3 tambah 2T per 1 tambah T. Kita misalkan U sama dengan 3 tambah 2T, maka U aksen X sama dengan 2. Pi sama dengan 1 tambah T, maka Pi aksen X sama dengan 1. Oke. dy dt-nya U aksen kali P dikurang U kali Pi aksen per Pi pangkat 2. Maka dy dt sama dengan 2 kali 1 ya tambah T kurang 3 kali 3 kalinya tiga tambah 2T kali 1 ya per 1 tambah T pangkat 2. Maka dy dx-nya jadi sini ya. Oke. Maka dy dx, dy dt, dy dt sama dengan 2 tambah 2T dikurang 3 kurang 2T per 1 tambah T. Angka 2. dy dt sama dengan ini tadi 1 tambah 2. Oke, ini ada yang
keliru di sini, sorry. Ini saya perbaiki. 2 kali 1 tambah T dikurang 3 tambah 2T kali 1. Oke. Maka 2 tambah 2T kurang 3 kurang 2T per 1 tambah T pangkat 2. Sehingga dy dt sama dengan min 1 per 1 tambah T pangkat 2. Maka hasilnya dy dx min 1 per 1 tambah T pangkat 2 dikali 1 tambah T pangkat 2 per min 5. Sehingga dy dx-nya 1 per 5. Oke. Ini contoh nomor 2 ya. Jadi contoh ini bisa contoh nomor 1 dalam bentuk parameter ya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, satu lagi saya pikir contoh yang bisa saya berikan untuk di pertemuan ini ya, tentukanlah dy dx dari y sama dengan 3T pangkat 2 tambah 5T X sama dengan sin 2T. Baik, kita jawab. Y sama dengan 3T pangkat 2 tambah 5T. Maka dy dt sama dengan 6T tambah 5. Ya. Oke. Karena 3T pangkat 2 kan. Dan X sama dengan sin 2T. Maka dx per dt sama dengan 2 cos 2T. dt dx sama dengan 1 per 2 cos 2T. Sehingga dy dx sama dengan 1 per 2 cos 2T. Oke, ya. Maka dy dx sama dengan dy per dt kali dt per dx. Ya, dy dx sama dengan 6T tambah 5 per 2 cos 2T. Baik. Itu dia yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua. Untuk lebih mudah, kita lihat adik-adik bisa menyelesaikan soal post-test berikut ini. Ya, soal post-test yang pertama itu, tentukanlah dy dx dari ya, 4x pangkat 5 y pangkat 7 per x pangkat 3 sama dengan 6x pangkat 6 y pangkat 7 per y pangkat 3. Yang kedua, tentukanlah dy dx dari
Oke. X sama dengan 4 kurang 2T per 1 tambah T. Y sama dengan 6 tambah 3T per 1 tambah T. Baik, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Bisa menambah hasanah ilmu pengetahuan adik-adik sekalian. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita. Jangan lupa untuk menyelesaikan post testnya tepat waktu. Itu saja ya. Oke.